belajar materi kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar tidak ketinggalan video yang lain, silakan tekan tombol like, tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbuat dari alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir adalah benda yang terbuat dari alam. Sedangkan kertas, gunting, dan mobil adalah benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan kecap. Kamu telah mengamati gambar Dayu sedang berada di dapur. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini. Kemudian, setelah kamu mengamati benda-benda di sekitarmu, jawablah pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu naik alat transportasi pada gambar ini? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter, atau juga bisa kita baca dengan 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, ini ada latihan. 1 kilometer sama dengan titik-titik berapa meter. Untuk menyelesaikannya, itu kalian harus ingat tangga untuk menyatakan jarak. Contoh soal lain adalah jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah
km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, ini adalah jawabannya. Jika kalian ingin lebih tahu cara penyelesaiannya, ada di dalam video pada pembelajaran sebelumnya. Di situ sudah dijelaskan cara penyelesaiannya. Begitu juga pada contoh soal yang kedua berikut ini. Juga cara penyelesaiannya terdapat pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi, jika kalian belum ingat, silakan kalian tonton kembali video pembelajaran sebelumnya. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Lalu, tentukan jarak dalam satuan meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Apa sih kegunaannya? Altimeter digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut ini. Lalu, berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Sebenarnya, apa sih angin itu? Apakah kalian tahu? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat kita rasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan tersebut, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu kesukaan kalian. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Jika ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan ya. Ingat, tetap jaga pola hidup sehat agar tubuh kalian kuat.
Wassalamualaikum. Agar tidak ketinggalan video yang lain, silakan tekan tombol like, tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih.